Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, sebab Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada pada hari ini dan saat ini, kita akan bersama sekali lagi merenungkan satu renungan firman Tuhan dalam renungan kita secara online. Dan sebelum kita memulakan acara kita pada saat ini, sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami serahkan supaya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami ucap syukur, dan semua doa ini kami minta dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kita akan melihat, merenungkan bagian firman Tuhan. Dan saya akan membawa firman Tuhan kepada kita pada saat ini, yaitu yang terdapat dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 sampai 31. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah kekal, yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung, dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, pada saat ini kita akan melihat, merenungkan satu bagian firman Tuhan ini. Dan pada saat ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Yesaya mengenai Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang kekal. Seperti ayat 28 kita lihat, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dan dia adalah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, yaitu saya akan membawa satu pokok renungan untuk kita renungkan tentang firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yaitu penantian yang pasti. Jadi penantian yang pasti. Kalau kita lihat, penantian yang pasti adalah penantian di dalam Tuhan kita. Sebab hanya dalam Tuhan sajalah ada kepastian. Karena dalam Tuhan adalah saja ada pasti. Dan kita lihat di sini adalah alasannya. Dalam bahagian ini menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal, seperti yang saya katakan tadi, dan tidak berubah. Pada umumnya kalau kita lihat, Tuhan itu adalah tidak berubah. Dia adalah sumber kekuatan, dan juga kekuatan itu diberikan kepada orang yang dikasihinya. Dia adalah sumber kekuatan, sumber segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, penantian yang pasti adalah kepastian adalah di dalam Tuhan. Jadi pada saat ini kita akan melihat bahwa orang yang berhasil dalam penantian adalah orang Kristen yang memiliki ada 3 perkara yang kita lihat pada saat ini. Yaitu adalah yang pertama, orang yang memiliki kesabaran. Orang yang memiliki kesabaran seperti contoh Abraham. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 15, Abraham menantikan dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham sabar menunggu, dan dia tetap menunggu, pasti bahwa Tuhan akan menunaikan janjinya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kata kesabaran inilah, kalau kita lihat, hidup memiliki kesabaran. Sabar
Kita sabar melakukan sesuatu, walaupun amarah itu datang, walaupun hal itu datang yang membuat hati kita, sehingga hati kita mulai merasakan kurang sabar. Tetapi kesabaran yang kita miliki dalam Tuhan adalah kesabaran yang pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Abraham menantikan dengan sabar dan Tuhan menunaikan janjinya. Sama juga dengan contohnya dalam Yakobus pasal 5 ayat 7-8 berkata tentang petani. Petani, kalau kita lihat, karena itu saudara-saudara bersabarlah kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasilnya dengan berharga dari tanahnya. Kalau kita lihat, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan juga hujan musim semi, dan kita akan harus bersabar dalam segala sesuatu. Jadi kita memiliki kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai seorang petani yang ingin menghasilkan hasil yang baik, dia juga harus sabar. Jadi kalau kita lihat, kesabaran ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ujian menguji kita dengan satu ujian yang sangat dahsyat. Mungkin dalam keluarga kita, yang mengajar kita, yang membentuk kita, sehingga kita memiliki kesabaran. Ya benar, jasmani kita kadang-kadang membuat kita egois, emosi, kadang-kadang membuat hati kita, sehingga kita tidak sabar dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya harus sabar. Jadi kalau kita lihat, kesabaran adalah satu kesabaran yang sangat penting. Kesabaran yang daripada Tuhan adalah kesabaran yang memiliki hati supaya kita memiliki sabar di antara satu dengan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kehidupan pada hari ini, seringkali kita dihantui, seringkali kita dicobai oleh kuasa iblis dan kuasa jahat, sehingga kita tidak sabar untuk melakukan sesuatu, dan sehingga kita mencari jalan pintas untuk melakukan kehidupan kita, sehingga kita tidak berhasil pada akhirnya. Jadi kalau kita lihat kesabaran sebagai seorang petani, dia sabar menunggu, dan akhirnya Tuhan menunaikan apa yang dijanjikan. Tuhan menunaikan apa yang permintaannya, yaitu dalam menghasilkan buah yang baik. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sabar untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jadi orang yang berhasil dalam penantian adalah orang yang memiliki kesabaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kesabaran kita harus pegang dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi sabarlah dalam kesesakan hidup kita. Jadi kesabaran itu sangat penting. Karena kesabaran itu akan meredakan rasa emosi kehidupan kita yang merasakan tidak puas, merasakan rasa ingin sesuatu itu dengan cepat, tidak sabar. Jadi sehingga perkara itu boleh kita lakukan dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kesabaran adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, seperti kata firman Tuhan yang kita baca di sini. Kalau kita lihat di sini adalah orang itu akan memiliki berkat daripada Tuhan sebab dia sabar. Jadi seperti kalau kita lihat Abraham, seperti yang saya katakan tadi, dia sabar menunggu bertahun-tahun, bermasa yang sangat panjang, sehingga Tuhan menunaikan janjinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sejauh mana kesabaran kita? Berapakah kesabaran kita? Dan kita dapat ukurkah kesabaran kita? Jadi kesabaran dalam Tuhan tidak ada batasnya. Karena kesabaran yang dimiliki dalam kehidupan kita adalah kesabaran daripada Tuhan. Penantian yang pasti, yaitu adalah kita harus memiliki kesabaran. Yang pertama. Jadi yang kedua kita lihat di sini adalah ketekunan. Orang yang berhasil dalam penantian kehidupannya adalah orang yang bertekun. Ketekunan. Ayub. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, Ayub, sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Oleh karena Tuhan Maha Penyayang dan juga penuh belas kasihan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Ayub dengan ketekunannya bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Dan Tuhan memimpin hidupnya. Kalau kita lihat bahwa akhirnya yang disediakan Tuhan baginya, Tuhan Maha Penyayang dan juga penuh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketekunan, kita harus tekun dalam kehidupan kita. Kita harus tekun melakukan apa yang ada dalam kehidupan kita.
hidup tekun. Dan kita harus memiliki ketekunan untuk terus hidup dan percaya kepada Tuhan. Seperti nasihat Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang kita lihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak dilihat, kita menantikannya dengan tekun. Itu kata nasihat Paulus. Jadi kita menantinya dengan tekun. Dengan ketekunan dalam kehidupan kita, kita harus menanti dengan tekun dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat nasihat Paulus ini adalah, sebab kita diselamatkan adalah pengharapan, tetapi pengharapan dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Karena kalau kita lihat, kita mengharapkan apa yang kita lihat dalam dunia ini, tetapi kita tidak mengharapkan Tuhan. Banyak manusia, banyak orang Kristen pada hari ini, mereka mengharapkan apa yang dilihat dunia, apa yang ditonton dunia, apa yang disaksikan dunia, sehingga mereka tidak berharap kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak tekun untuk terus mencari Tuhan. Sehingga mereka tidak tekun untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat bahwa mereka itu, seringkali mereka melakukan pekerjaan mereka, tetapi mereka cepat memiliki hati yang letih dan juga lesu. Seperti kata firman Tuhan, orang yang menantikan Tuhan tidak akan letih, tidak akan menjadi lesu. Karena bagi orang yang memiliki ketekunan, dan orang itulah tidak akan lelah dan juga lesu. Bagi orang yang tidak bertekun, karena mereka mengharapkan dan melihat keadaan dunia, hanya mengutamakan yang ada di sisi mereka, tetapi tidak mengutamakan Tuhan. Itu adalah orang yang tidak bertekun dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini adalah orang yang berhasil dalam penantian, orang yang memiliki ketekunan adalah orang yang sentiasa melihat hidupnya dalam kehidupannya setiap hari, dan kita menantikannya dengan tekun, kata Paulus nasihat di sini. Karena kalau kita lihat mengharapkan sesuatu yang kita lihat dalam dunia ini tidak akan kekal. Jemaat Tuhan, banyak perkara yang kita lihat dalam dunia pada hari ini. Di saat kita sudah mulai beribadah di gereja, dan banyak perkara yang kita harus patuhi SOP, dan untuk itu kita harus bertekun dalam segala melaksanakan apa yang diperintahkan bagi pihak atasan dalam untuk kita mengurus dalam pelayanan kita dan juga gereja kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat pada hari ini bahwa dengan ketekunan itu akan membawa kita hidup tidak menjadi lelah, hidup tidak menjadi lesu. Sebab firman Tuhan yang kita pelajari adalah satu penantian adalah penantian yang pasti. Bagi jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita berada pada saat ini, kita lihat bahwa firman Tuhan mengajar kita supaya harus hidup tekun. Jadi yang ketiga kita lihat di sini adalah bagaimana orang yang berhasil dalam penantian kehidupannya memiliki harus waspada dan juga menjaga diri. Waspada, harus menjaga diri. Dan kita harus berjaga-jaga, berwaspada, harus menjaga diri. Jadi kalau kita lihat seperti dalam Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 36 tentang hamba yang menantikan tuannya. Jadi hendaklah pinggangmu tetap berikat dan juga pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya apabila ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Jadi kalau kita melihat menantikan kedatangan tuannya, jadi kalau kita lihat dalam bahagian firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 36 ini, yang menjelaskan bahwa ketika mempelai itu datang, dan ketika orang yang diminta untuk mempersiapkan pelita mereka, dan bagi orang yang tidak mempersiapkan diri, dan mereka hanya hidup berpoya, dan waktu acara itu dilaksanakan, dan pintu ditutup, dan apabila mereka mengetuk, memanggil, maka Tuhan itu berkata, aku tidak mengenal engkau. Sebab apa? Sebab mereka tidak berwaspada dan menjaga diri mereka, dan tidak berjaga-jaga dalam kehidupan mereka. Sebab mereka tidak tahu hari kedatangan waktu tuannya datang. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita tidak tahu waktu kita. Karena itu firman Tuhan berkata, waspadalah, berjaga-jagalah dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga menjaga diri kita.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di saat pada mulanya penyakit virus corona yaitu COVID-19 ini bermula, dan banyak perkara yang kita lihat sehingga kita membuat diri kita itu takut dan juga khawatir untuk keluar dari rumah kita, dan kita memiliki hati yang waspada dan berjaga-jaga. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini dan perintah kawalan pergerakan pemulihan di saat ini yang mengajar kita harus waspada, menjaga diri. Kata istilah orang itu, pandai-pandailah kamu jaga diri kamu sendiri. Pandai-pandailah kamu di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga jarak kita. Kata pemerintah, kata peraturan itu harus jaga jarak 1 meter. Dan kita harus menjaga jarak kita. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita, harus menjaga diri kita. Berwaspada dalam segala sesuatu. Karena iblis akan setiap hari mengetahui hidup kita. Karena kuasa kegelapan akan mencobai kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dengan penantian yang pasti kita mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengajar kita. Supaya orang yang menanti-nantikan firman Tuhan. Yang bersabar. Yang memiliki ketekunan. Yang sentiasa berwaspada dalam hidupnya. Dan menjaga dirinya dari kehidupan yang ada dalam dunia pada hari ini. Orang itu adalah orang yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak akan menjadi lelah dan juga tidak akan menjadi lesu. Tidak menjadi lelah dan juga tidak akan menjadi lesu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya hidup kita berhasil dalam penantian kita dengan penantian yang pasti daripada Tuhan. Kita sudah pelajari 3 perkara ini. Harus hidup dalam kesabaran, harus hidup dalam bertekun, juga harus berwaspada dalam kehidupan kita. Karena kewaspadaan itu sangat penting untuk kita berjaga, baik kita keluar rumah, baik kita ada dalam rumah, baik pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita menghidupi kehidupan kita dengan dunia pada hari ini, dan juga menjaga diri kita. Menjaga diri kita dengan keadaan dunia. Mungkin dunia ini mencabar kita, mungkin dunia ini mau mencoba kita, dan juga kuasa iblis ingin mencoba kita. Dan oleh itu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Dan marilah kita bertekad untuk mengutamakan Tuhan, bertekad untuk menantikan Tuhan dengan pasti. Karena penantian yang pasti daripada Tuhan adalah penantian yang membawa kita sehingga kita tidak menjadi letih dan juga lesu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkara di sini mengajar kita supaya kita terus hidup dan percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita lihat di sini adalah mengajar kita supaya langkah kita, supaya perjalanan kita akan lebih dipermudahkan oleh karena firman Tuhan untuk menantikan penantian yang pasti daripada Tuhan. Kita sudah belajar 3 perkara ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ingat, kesabaran akan membuat kehidupan kita sentiasa diberkati. Ketekunan akan membuat hidup kita sentiasa mengalirkan satu berkat yang sangat baik. Dan juga kewaspadaan menjaga diri akan membawa hidup kita mendapat keselamatan daripada Tuhan. Dan juga mendapat perlindungan daripada Tuhan. Dan kita akan diberkati. Sekali lagi jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, marilah kita bersama bergerak maju di saat waktu kita ada pada saat ini. Marilah kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kita, karena Tuhan memimpin kita, dan kita akan diberkati untuk hidup kita selanjutnya. Terima kasih sekian firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, kalau kita lihat pada saat kita sudah mendengar firman Tuhan, dan bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang ada dan sedang menonton dan melihat video, dan kita boleh memberi komen yang baik, kita boleh subscribe, bagi satu komen yang memberkati kita dan jemaat kita dan keluarga kita masing-masing. Dan oleh itu, kita sama-sama memajukan pelayanan Tuhan, kita sama-sama untuk mendorong pelayanan Tuhan. Sekian, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.